Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Di hari Minggu ini kami kembali ada, diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami, dan lembutkanlah ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran pasal 14 ayat 21-22 tertulis, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berada di pantai Laut Teberau, mereka terkurung dari belakang oleh pasukan Mesir. Mereka tidak bisa lari karena ada halangan di depan, yaitu lautan luas, yang menjadi masalah besar bagi mereka. Tapi apa yang nampak sebagai masalah bagi manusia bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi jalan dan terobosan yang menakjubkan. Musa disuruh oleh Tuhan mengangkat tongkatnya, dan lautan itu terbelah sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan di bagian yang kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan bagi saudara. Seperti lautan Teberau yang menjadi jalan keluar bagi bangsa Israel, demikianlah juga Tuhan mampu membuat masalah kita menjadi sebuah jalan keluar bagi kita. Mungkin saudara merasa aneh mendengarkan hal ini, karena tidak pernah berpikir bahwa masalah bisa menjadi sebuah jalan keluar bagi saudara. Ketika Yusuf dijual oleh para saudaranya, difitnah dan dipenjarakan, dia nampaknya berada dalam masalah demi masalah yang besar. Kehidupannya seolah tidak beruntung karena diterpa oleh masalah yang bertubi-tubi. Tapi masalahnya itu ternyata merupakan sebuah jalan baginya untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita sering menganggap masalah sebagai jalan buntu. Kita menggerutu, mengeluh, bersungut dan tidak bisa mengucap syukur. Padahal seringkali masalah yang terjadi merupakan jalan yang diizinkan Tuhan untuk kita mengalami terobosan dan mencapai rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah juga akan karya salib Kristus. Penyaliban Tuhan Yesus nampak bagaikan sebuah masalah yang besar, tapi ternyata salib Kristus membawa pembebasan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengiringan kita akan Tuhan, ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Ada kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya itu nampak sebagai masalah yang kita harus hadapi dalam hidup. Mungkin saudara tidak suka atau tidak senang menghadapinya. Tapi sekarang, ubahlah sikap kita. Bersyukurlah dan ketahuilah bahwa selama kita ada di dalam firman-Nya, selama kita hidup menuruti kehendak-Nya, maka setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi akan membawa kita semakin menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Masalah akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan, dan salib yang kita pikul menjadi jalan bagi kita
untuk mencapai tujuan yang kekal. Tidak ada pencapaian tanpa kesukaran. Tidak ada keberhasilan tanpa masalah. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur selalu untuk masalahmu. Bersyukur untuk kesulitan yang saudara hadapi. Bersyukurlah untuk salib yang saudara harus pikul. Karena di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan. Dan semua masalah itu yang saudara hadapi menjadi jalan bagi saudara untuk mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saudara, marilah kita sadari bahwa masalah yang kita hadapi bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi jalan bagi kita. Terobosan terjadi melalui masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita alami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin baginya. Oleh karena itu saudara, mari selalu bersyukur dan bersukacita selama ada Tuhan bersama kita. Jangan kita takut, jangan kita kecewa dan putus asa. Tuhan akan melapangkan jalan kita. Tuhan akan membukakan jalan yang buntu. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk mencapai tujuan yang kekal yang Dia tetapkan bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh berbicara begitu kuat kepada kami. Seringkali kami menganggap masalah sebagai jalan yang buntu. Kami menjadi bingung dan bimbang. Kami tidak melihat jalan keluar. Kami lupa bahwa Engkau ya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, beriman dan berserah selalu kepada Tuhan. Sebab dalam segala keadaan, Tuhan turut bekerja. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Masalah dan persoalan akan Tuhan jadikan sebagai jalan bagi kami untuk mencapai rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Suatu rancangan yang indah, rancangan yang kekal, rancangan yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, agar setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.